Shalom. Dalam ibadah ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran. Saya harap saudara memperhatikan dengan seksama menggunakan akal budi dan juga hati yang percaya kepada Tuhan. Anak muda jangan main HP karena saudara gak akan nangkep kalau saudara tidak konsentrasi. Saya mau bicara satu hal yang jarang dibahas. Konflik Hamas versus Israel dan masa depan dunia. Saudara-saudara, hari Sabat atau Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, Hamas tanpa aba-aba menyerang Israel dengan ribuan roket. Mereka kemudian juga memasuki wilayah Israel, membunuh penduduk, anak kecil, wanita, lansia dari rumah ke rumah, juga menewaskan ratusan peserta konser musik yang sedang diadakan di Israel pada waktu itu dengan menembaki membabi buta. Israel kemudian segera membalas serangan Hamas itu dan membom kota Gaza dan korban mati sudah lebih dari 3 atau 4 ribu orang sekarang dari kedua belah pihak. Dan kalau perang memang tidak ada yang diuntungkan, kedua belah pihak rugi dan doa kita mestinya perdamaian bagi kedua belah pihak. Saudara perlu tahu bahwa Hamas itu sebetulnya adalah milisi Palestina, kelompok garis keras yang mau menghapus Israel dari peta dunia. Dan yang menarik sekali, Hamas itu bukan partai yang berkuasa. Karena partai yang berkuasa sekarang adalah Fatah. Presidennya adalah Mahmud Abbas. Ini adalah turunan dari PLO yang dulu pernah didirikan oleh Yasser Arafat. Tetapi Hamas adalah fraksi yang lain. Ini dua selalu bertentangan memang. Kalau ini garis keras Hamas, barangkali kalau di sini HTI, FPI. Kalau pemerintahan yang sah sekarang adalah Fatah dengan presidennya Mahmud Abbas. Dan Mahmud Abbas beberapa hari yang lalu sudah mengumumkan bahwa dia tidak bertanggung jawab soal apa yang dilakukan oleh Hamas. Saudara-saudara, pertanyaannya apakah Hamas dan Gaza ada di dalam Alkitab atau tidak? Kalau saya baca dalam Kejadian 6 ayat 11, ada firman yang berkata demikian. Kejadian 6 ayat 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Kata kekerasan yang dipakai di sini dari bahasa Inggrisnya violence berasal dari kata Ibrani, Hamas. Hamas yang dicatat di dalam Alkitab artinya violence, kekerasan. Bagaimana dengan Gaza? Gaza adalah kota yang berkali-kali dicatat dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ini kota yang sangat tua. Juga di Perjanjian Baru ada sedikit catatan tentang Gaza. Salah satunya saya mau bacakan. Bisa tolong dimunculkan ayatnya. Amos 1 ayat 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza sehingga purinya dimakan habis. Ini nubuatan bahwa kota-kota di Gaza akan dimakan api sehingga puri-purinya akan habis. Ini pernah terjadi dalam pendudukan Yunani, pendudukan Romawi pada zaman dulu, tapi juga bisa terjadi pada masa kini, khususnya hari-hari di mana kita hidup ketika Hamas berperang melawan Israel. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah perang Hamas versus Israel adalah perang yang dinubuatkan oleh Alkitab? Apakah ini akan mengakibatkan perang dunia ketiga? Jika misalnya Amerika Serikat dan negara barat membantu Israel, sedangkan Iran, Rusia, dan juga China membantu Palestina misalnya. Mari kita pelajari peta sejarah akhir zaman supaya kita tidak buta terhadap apa yang sedang terjadi. Karena saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang sudah memberitahukan dulu ribuan tahun yang lalu sebelum sebuah peristiwa terjadi. Itu sebabnya mengapa saya percaya Alkitab adalah firman yang diilhamkan oleh Allah. Peristiwanya belum terjadi, tapi semuanya sudah ada di sini. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat 6 dan 7, kita memperhatikan bahwa perang merupakan tanda zaman.
Dikatakan demikian, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang kita sudah mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang. Waktu lalu kita dengar jangan-jangan Taiwan akan dicaplok oleh China. Seperti Hong Kong juga kan sudah berada di bawah China sekarang. Tapi belum sampai perang, yang gak terduga terjadi. Rusia Ukraina belum beres, sekarang Hamas melawan Israel. Tetapi jelas bahwa perang merupakan tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan perang-perang yang terjadi di dunia ini akan mengarahkan kita pada dua perang besar pada akhir zaman. Perang dunia yang disebut pertama perang Gog dan Magog. Yeskiel 38-39, klik. Dan perang Harmagedon, Wahyu 16 dan Wahyu pasal yang ke-9. Dan intinya adalah Israel akan menjadi senternya. Israel akan menjadi pusatnya. Jadi walaupun Rusia, Ukraina, kalau misalnya Taiwan terjadi perang atau manapun terjadi perang, selama belum menyentuh Israel, rasanya belum terlalu dekat. Tapi kalau sudah Israel jadi pusatnya, kita harus waspada. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Sekarang sebelum menjelaskan soal perangnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang sejarah ringkas dari Israel. Supaya saudara punya gambaran. Perhatikan baik karena ini perlu akal budi yang cerdas untuk memahaminya. Saudara, ada seorang bernama Abraham dipanggil Tuhan keluar dari Ur Kasdim yang sekarang ada di Irak. Lalu menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kemudian Abraham dan anaknya Ishak dan anaknya Ishak yaitu Yakub, ini disebut sebagai bapak leluhur atau patriarh bagi Israel. Karena merekalah yang menjadi cikal bakal bangsa dan negara Israel. Dan Israel pernah tinggal di Mesir selama 430 tahun, pindah dari Kanaan ke Mesir. Pada zaman Kanaan mengalami kelaparan, lalu kemudian Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir. Mereka pindah semua ke Mesir. Tapi kemudian ketika Yusuf sudah mati dan ada Firaun yang menekan orang Israel, maka kembalilah bangsa ini ke Kanaan dipimpin oleh Musa, di mana ada mujizat, laut terbelah menjadi dua. Yang membawa masuknya adalah penerus Musa, yaitu Yosua, yang kemudian membagikan tanah Kanaan kepada 12 suku. Pertanyaannya, apakah sudah ada bangsa yang menduduki Kanaan pada waktu itu? Ya, bangsa asli di sana. Ada bangsa Awi, bangsa Girgasi, dan sebagainya. Semua bangsa itu sudah punah dan tidak ada lagi sekarang. Kemudian masuk zaman hakim-hakim dan masuk zaman raja-raja. Raja Israel yang pertama adalah Saul, dilanjutkan oleh Daud, dan kemudian mencapai puncak kemegahannya, kekayaannya pada waktu Salomo menjadi raja. Tapi setelah anak Salomo memerintah, yaitu Rehabeam, kerajaan ini terbelah menjadi dua. Karena ada yang tidak suka dengan Rehabeam. Lalu Yerobeam menjadi negara tandingannya. Sejak itu Israel terbagi antara utara, yang disebut kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, yang kemudian hari ditawan oleh pasukan Asyur tahun 721 sebelum Masehi, dan kemudian tidak balik lagi. Bangsa ini kemudian terserak-serak kemana-mana, udah kawin dengan macam-macam bangsa. Yang lebih bertahan yang bagian selatan, bangsa Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Mereka memang pernah ditawan pada tahun 586 sebelum Masehi oleh Babilonia, Nebukadnezar. Tapi kemudian 70 tahun setelah itu mereka kembali lagi ke Yerusalem atas perintah Raja Persia yang bernama Koresi. Dan sejak orang Israel kembali lagi ke tanah Kanaan, maka Israel dijajah silih berganti oleh macam-macam negara. Bahkan ketika Yesus lahir di Bethlehem, pada waktu itu Kanaan sedang dijajah oleh Romawi, saudara. Bahkan pada tahun 70 Masehi, Yesus kira-kira bangkit tahun 33 Masehi,
Lalu hampir 40 tahun kemudian Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan oleh pasukan Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus. Sejak itu selama ribuan tahun dari abad pertama sampai abad 20 berarti 19 abad, 1900 tahun, Israel diaspora terserak ke seluruh dunia. Mereka terpencar-pencar ke berbagai penjuru dunia. Nah, ketika terserak-serak itu, maka tanah Kanaan itu kan relatif kosong. Abad ke-7 Islam muncul, lalu kekhalifahan Islam itu menguasai tanah Kanaan dan kemudian mendirikan Dome of the Rock, Masjid Kubah emas, dan Al-Aqsa, Masjid Kubah hitam. Mestinya minggu ini saya ada di Israel, saudara. Tapi karena perang maka perjalanan ziarah ditunda. Nah, sejak Islam menguasai tanah itu yang relatif kosong karena ditinggal oleh orang-orang Israel, maka orang-orang Arab mulai berdatangan dan tinggal berabad-abad di sana. Inilah cikal bakal dari Palestina. Apakah Palestina itu ada kaitannya dengan Filistin? Tidak. Jawabannya tidak ada. Karena Filistin itu adalah orang-orang yang berasal dari Eropa. Bangsa yang relatif kulitnya putih. Berasal dari Yunani. Berasal dari Pulau Kreta. Mereka adalah bangsa pelaut yang kemudian dengan kapal dia datang ke Kanaan. Dewa tertinggi mereka, baik dari Alkitab dan juga buku di luar Alkitab, adalah Dagon, dewa ikan. Kenapa dewa ikan? Karena memang bangsa ini adalah bangsa pelaut. Jadi pasti dewanya dewa ikan, begitu. Tapi bangsa Filistin itu kini sudah punah. Jadi asalnya dari Kreta, Alkitab juga menyebut dari Kaftor atau Kaftorim. Tapi jelas ini bukan orang Arab. Mari baca Yeskel 25 ayat 15 dan 16. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena orang Filistin membalaskan dendam ke Sumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan mengacungkan tanganku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi laut. Jadi dari ayat ini kita lihat hubungan Filistin dengan Kreta sekarang di bawah Yunani, dan juga mereka adalah bangsa di pesisir laut. Mereka adalah bangsa pelaut, tidak ada kaitannya dengan bangsa Arab. Nah sekarang kita akan lihat gimana sih asal-usulnya negara Israel yang sudah 19 abad, 1900 tahun itu terserak-serak, kok bisa balik lagi ke Palestina. Ini diawali oleh gerakan yang namanya Zionisme. Artinya kembali ke Sion. Karena Sion adalah salah satu gunung yang ada di Yerusalem. Tempat di mana beberapa situs suci itu ada di sana. Ada seorang yang bernama Theodor Herzl, seorang Yahudi. Pada abad 19 menulis sebuah buku, Der Judenstaat atau buku negara Yahudi. Dia merindukan gini, ini orang Yahudi itu terserak-serak di antara segala bangsa, gak punya tanah air. Dan dia rindu orang Yahudi punya tanah air. Lalu dia mencetuskan ide, gimana kalau Uganda? Atau gimana kalau Argentina, Amerika Selatan? Saudara-saudara, ternyata ada orang Yahudi lain namanya Chaim Weizmann, yang adalah kemudian menjadi presiden pertama dari Israel. Dia bilang, aku gak suka Uganda atau Argentina. Karena Alkitab bilang bahwa tanah kita itu Kanaan. Yang sekarang disebut Palestina. Ngapain pergi ke sana? Aku gak mau Inggris, London, Paris. Aku ingin Kanaan. Karena itu yang diberikan Tuhan kepada Musa, kepada Abraham bahkan. Bahkan kemudian seorang lain yang bernama David Ben-Gurion, yang menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama, yang namanya sekarang diabadikan menjadi nama airport di Tel Aviv, juga ingin itu ada di Kanaan atau di Palestina. Lalu kemudian Perang Dunia Pertama terjadi, 1914 mulai, 1917 selesai,
pemenang perangnya Inggris dan sekutu-sekutunya. Saudara-saudara, lalu Inggris atau Britain mendukung adanya negara Yahudi di Palestina. Sebagai pemenang perang, Inggris bilang, udah di Palestina, biarlah orang Yahudi kembali ke sana. Ini disebut deklarasi Balfour. Karena pemimpinnya yang ada di sana adalah Balfour. Tahun 1947, Persatuan Bangsa-Bangsa membagi daerah Kanaan itu menjadi Yahudi Palestina dan Arab Palestina. Jadi untuk orang Yahudi, bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Kan memang beda, kan bangsa Yahudi sama bangsa Arab itu beda. Nama tempatnya adalah Palestina. Nah setelah dibagi, nggak sampai setahun, Israel membuat deklarasi kemerdekaan tanggal 14 Mei 1948. Dan masalahnya Palestina tidak pernah kunjung mendeklarasikan kemerdekaannya. Kenapa? Yahudi setuju tanah itu dibagi dua, Arab nggak setuju. Tahun 1948 justru mereka menyerang Israel. Itu seluruh negara Arab menghancurkan Israel. Tapi malah Israel yang menang perang. Jadi tanahnya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena menang perang, saudara sekalian. Nah, memang Yasser Arafat pernah berkata bahwa tahun 1988 Palestina merdeka. Tapi sampai hari ini proklamasi kemerdekaannya itu diperdebatkan. Karena ada negara-negara yang setuju, tapi banyak juga negara-negara yang belum setuju. Jadi ini memang satu-satunya wilayah yang aneh di dunia. Kalau saudara pernah ke Israel, ini satu Israel, di dalamnya itu ada wilayah-wilayah khusus untuk Palestina. Jadi misalnya ada Ramallah di tepi barat, itu Palestina. Gaza di selatan, itu Palestina. Gaza dikuasai Hamas, Ramallah dikuasai Fatah. Presidennya ada di Ramallah sekarang, tapi yang perang yang selatan. Ini membingungkan memang. Bethlehem, Hebron itu dikuasai oleh Palestina. Jadi kalau kita ke Israel, masuknya itu lewat Israel. Cek di border, di perbatasan semua Israel. Tapi kalau kita mau pergi ke Bethlehem, maka orang harus masuk wilayah Palestina. Dijaga lagi di sana. Kalau mau keluar dijaga lagi. Orang Yahudi gak boleh masuk ke sana, orang Arab gak boleh keluar ke daerah Yahudi. Ini memang negara yang sangat membingungkan, makanya konfliknya gak akan selesai-selesai, saudara. Karena di Palestina sendiri, faksinya itu ada dua, terpisah juga. Kalau Fatah ingin memperjuangkan kemerdekaan melalui diplomasi, jalan damai. Kalau Hamas melalui agresi senjata, melalui peperangan. Sulit untuk bisa dipertemukan mengenai hal tersebut. Tapi yang jelas Israel menggunakan kesempatan karena ada deklarasi persatuan bangsa-bangsa, mereka merdeka. Matius 24 ayat 32-33 menubuatkan ini. Tariklah pelajaran dan dari perumpamaan tentang apa? Pohon ara. Pohon ara itu lambang Israel. Kalau Indonesia mungkin pohon beringin, kira-kira begitu saudara ya. Jadi kalau ada nubuatan di Alkitab pohon beringin itu Indonesia gitu ya. Cuma masalahnya memang nggak ada. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jikalau kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tuhan bilang, kalau negara ini muncul kembali, pohon ara mulai bertunas, ingat kedatanganku sudah di ambang pintu. Selanjutnya, saudara sekalian, kita akan melihat kenapa sih Kanaan kok berubah jadi Palestina. Nah, ada seorang kaisar Roma kejam namanya Hadrian tahun 315 Masehi, itu saking keselnya kepada Israel, dia ingin menghapus ingatan orang tentang Israel dan mengganti namanya menjadi Syria Palestina. Dalam masa kekuasaan Ottoman, Khalifah Islam, nama Syria Palestina disebut juga sebagai Syria Selatan. Kalau saudara lihat peta, di utara Israel itu ada Syria, Damaskus. Di bawahnya itu ada Israel, disebut Syria Selatan. Dulu disebut Syria Palestina.
Nah ketika tahun 1947 Persatuan Bangsa-Bangsa membagi tanah itu menjadi dua, Arab Palestina dan Yahudi Palestina, Yasser Arafat, orang Arab yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina, menggunakan kata Palestina. Sehingga lembaga yang dibentuknya disebut sebagai PLO, Palestine Liberation Organization. Alasannya sangat politis, supaya negara-negara Arab bisa sama-sama melawan Israel. Lalu ada lagi yang mencoba mengkaitkan dengan bangsa Filistin. Kenapa? Karena Filistin itu kan datang lebih dulu daripada Musa pada waktu dia balik dengan orang Israel dari Mesir. Jadi kalau Filistin berkaitan dengan Palestina, maka Israel adalah pendatang, saudara. Sehingga mereka harus diusir dari tanah ini. Tapi jelas dari sejarah kita lihat Filistin itu orang Eropa, bangsa pelaut, dewanya dewa ikan, asal dari Yunani, Pulau Kreta yang tidak ada kaitan dengan Palestina. Karena Palestina itu adalah bangsa Arab. Warna kulitnya aja beda. Jadi orang Palestina sekarang bukan keturunan Goliat. Ya, perlu diingat baik-baik. Goliat gak pernah punya anak orang Palestina sekarang. Jadi cikal bakal orang Palestina adalah bangsa nomaden di padang pasir Arab. Dewa kunonya adalah Moon atau dewa bulan. Dan Palestina karena tidak pernah mendeklarasikan kemerdekaannya atau pernah ngomong kemerdekaan tapi juga tidak diterima dunia dengan suara bulat, maka kan mereka nggak punya tanah air kecuali yang diberikan oleh Israel sebagai daerah otonomi itu, saudara. Ramallah, Gaza, Bethlehem, Hebron, beberapa bagian dari Yerusalem Timur. Nah, tahun 1967 terkenal dengan nama Perang 6 Hari. Israel diserbu lagi oleh seluruh negara Arab, tapi Israel menang lagi, saudara sekalian. Dan salah satu yang dimenangkan oleh Israel adalah tembok ratapan. Tembok luar dari bait suci pada zaman Salomo yang kemudian hancur, lalu kemudian dibangun lagi pada zaman pembuangan diperluas oleh Herodes. Diambil dari mana? Yordania. Karena waktu perang 6 hari, Israel merebut tanah dari Mesir, merebut tanah dari Yordania. Israel tidak pernah mengambil tanah dari PLO atau Palestina. Kenapa? Karena negara Palestina itu kan belum diakui secara resmi oleh seluruh dunia. Karena belum ada tanah yang resmi itu, maka akibatnya waktu perang terjadi, ini milik siapa? Yordania. Ini milik siapa? Milik Mesir. Makanya kalau saudara perhatikan, kenapa Mesir, Yordania, negara-negara lain ini nggak mau terima pengungsi Palestina sampai sekarang? Itu masalah ini. Sampai kan aneh ya, kenapa kok negara-negara Arab nggak mau terima orang Arab? Ya karena banyak masalah lah. Karena latar belakang ini, karena mereka juga merasa terbebani dengan pengungsi Syria yang juga jadi beban negara, karena mereka juga masuk nanti dalam konflik dan sebagainya. Jadi aneh ini, jadi memang beberapa orang dari sini mau pergi ke Palestina tapi negara tetangganya nggak ada yang mau terima nih saudara. Nah, saudara-saudara, jadi ini yang kita harus pahami. Israel tidak pernah merebut tanah dari Palestina karena yang direbut adalah dari Yordania dan dari Mesir. Gaza itu milik Mesir dulu, bukan milik Palestina. Salah satu bagian yang dibenarkan Israel adalah The Wailing Wall, tembok ratapan dari Yordania. Memang katanya dulu ya pernah ada rundingan gini. Karena jenderal perang Israel namanya Yitzhak Rabin itu, Moshe Dayan itu sangat terkenal sekali. Moshe Dayan itu jenderal Israel yang mata satu, saudara-saudara. Ya, jadi mata satu, Moshe Dayan. Dia yang menang dalam perang 6 hari. Karena negara Arab itu pernah menghina dia, ini kata leluconnya. Moshe, kita jangan perang lah, udah kita runding aja. Gimana kita bicara 4 mata, mau atau tidak? Moshe Dayan tersinggung, saudara-saudara. Kurang ajar katanya, karena mata saya satu dia bilang gitu. Dan ketika dia merebut Yerusalem Timur,
Dia bilang sama Raja Yordania, kamu kan ingin merebut tembok ratapan, gimana kita bagi dua lah, jangan perang ya. Tembok ratapan, kita bagi dua saja. Maksudnya gimana? Kami dapat temboknya, kamu dapat ratapan. Setuju atau tidak? Ya marah orang Arab, saudara sekalian. Ya, jadi ini mulainya dari Palestina tersebut. Lalu setelah Israel merdeka 1948, mulailah kembali lebih banyak orang-orang Israel ke Palestina. Sebelumnya pemicu utama mengapa orang Israel kembali ke Palestina adalah Perang Dunia Kedua. Coba kita lihat, setelah hampir 19 abad terpencar, maka ada gelombang kembali ke Israel yang disebut sebagai aliyah. Mika 2 ayat 12 misalnya mencatat, aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub, aku akan menghimpun sisa-sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padang, sehingga ramai dengan manusia. Jadi kita lihat di sini orang-orang Israel mulai kembali ke Palestina, disebut sebagai aliyah. Dan diperkirakan ada 300.000 orang Yahudi balik dari Uni Soviet, ratusan ribu kemudian balik dari Eropa Timur, dari negara Eropa yang lain. Pemicunya kenapa? Perang Dunia Kedua. Karena 1945 dan selanjutnya di tengah perang, Hitler dengan Nazi itu membantai 6 juta orang Yahudi, termasuk 1,5 juta anak-anak di sana. Mereka memasukkannya dalam kamp konsentrasi. Saya pernah pergi ke Polandia, ke Auschwitz, melihat kamar-kamar gas di mana hampir 1 juta orang Yahudi dibantai di sana. Sehingga seluruh orang Yahudi di dunia berkata, tidak ada negara yang aman buat kami. Kita harus kembali ke Kanaan, karena itulah tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Sejak itulah Perang Dunia Kedua, mereka mulai balik lagi ke Israel. Pada waktu merdeka tahun 1948, hanya ratusan ribu orang saja yang ada di Palestina, orang Yahudi di Palestina. Tapi kini diperkirakan lebih kurang 6,5 juta orang Yahudi tinggal di Israel. Palestina sendiri, orang Arab yang tinggal di sana, hampir 5,5 juta orang. Jadi Yahudinya 6,5 juta, Palestinanya 5,5 juta. Sebetulnya Palestina itu bukan bicara nama bangsa. Palestina itu nama daerah. Yahudi Palestina, Israel, Arab Palestina. Begitu. Bangsanya bangsa Arab sama bangsa Yahudi. Mereka lah orang-orang Arab itu tinggal di Gaza, di Ramallah, di Bethlehem, di Hebron, dan juga di Yerusalem Timur. Saya harap saudara bisa nangkep ya, supaya kan hari-hari ini berita di sosial media itu begitu luar biasa berkecamuk. Jadi gambar besarnya seperti ini. Nah tetapi seperti saya katakan tadi, perang-perang ini akan mengarah pada 2 perang besar di akhir zaman, yaitu perang Gog dan Magog dan disusul oleh perang Harmagedon. Sekarang saya jelaskan Gog dan Magog. Menurut Alkitab, Yeskiel 38, Israel akan diserang oleh bangsa dari utara sekali. Kalau kita lihat peta Israel, utaranya itu bagian atas Turki. Atas lagi Rusia, negara bekas Uni Soviet. Jadi Alkitab bilang bahwa satu kali Israel akan diserang oleh negara-negara dari utaranya Israel. Dan ini mengarah pada Rusia sebetulnya. Gog, Magog. Siapa sih yang dimaksudkan dengan Magog? Kalau kita lihat Kejadian 10 ayat 1-3. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Lalu ayat 3, keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Saudara-saudara, dari sini kita melihat, ini karena panjang penafsirannya tapi saya rangkumkan saja. Gog adalah Rusia, Magog, Mesek, Tubal adalah negara-negara bekas Uni Soviet, misalnya Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan. Persia itu Iran, Gomer dan Bet Togarma adalah Turki.
Syria, Put atau Libya, Ethiopia, juga Mesir dan Sudan bagian selatan. Jadi ini adalah negara-negara yang akan kolaborasi, utara dan selatan akan menjepit Israel. Siapa saja yang akan kolaborasi itu? Rusia, negara bekas jajahan Uni Soviet, lalu Iran, Turki, Syria, Libya, Ethiopia, Mesir, Sudan. Itu akan menjepit Israel. Ini belum terjadi, tapi Alkitab menubuatkan tentang hal tersebut. Sedangkan yang tidak akan menyerang Israel, tidak mau koalisi dengan Rusia, adalah Sheba menurut Yeskiel 38 dan 13. Sheba, Dedan atau negara Jazirah Arab. Misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan sebagainya. Makanya kita lihat sekarang kenapa misalnya Uni Emirat Arab, Dubai dan sebagainya itu enggak. Dan juga Arab Saudi makin lama makin dekat sama Israel, saudara sekalian. Bahrain makin lama makin dekat sama Israel. Karena ternyata menurut nubuatan Alkitab nanti kalau perang besar, nggak semua negara Arab akan pro dengan musuhnya Israel. Mereka akan lebih arahnya ke mendukung Israel, tapi nggak akan membela, saudara. Mungkin lebih abstain. Tarsis adalah Inggris, Eropa yang terkait dengan Amerika, karena Amerika kan asalnya dulu bangsanya dari Eropa. Tapi mereka tidak bantu Israel ketika diserang. Yang membantu Israel adalah Tuhan sendiri. Tuhan akan memberikan bencana alam yang luar biasa kepada pasukan Rusia, Turki, dan juga dari selatan, dari negara Afrika. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang akan mati. Bukan karena bantuan Amerika atau apa. Memang penolong kita sejati bukan negara yang lain. Penolong sejati adalah Tuhan. Ada seorang teman saya di Israel ngomong gini. Pak, tahu nggak kenapa Iron Dome kemarin tidak bisa menahan serangan dari Hamas? Jawabannya pertama karena kalau ditembakkan sedikit-sedikit saudara bisa ditahan. Tapi ini kan 5.000-an. Jadi sebagian gak bisa ketahan. Tapi dia bilang bukan. Dia tulis Mazmur 127. Jika bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya bilang amin, memang benar itu. Jadi Israel juga gak boleh sombong mengharapkan Iron Dome. Karena jika bukan Yahweh, jika bukan Elohim yang menolong, tidak mungkin ada pertolongan. Dan ini juga akan terjadi nanti. Waktu Israel dijepit, nggak ada negara yang mau menolong secara nyata, Tuhan akan memberikan pertolongan. Akibatnya apa? Klik. Tuhan akan menghukum Gog. Dia akan mendatangkan api ke atas Magog dan orang-orang yang menyerang. Berikutnya, mayat mereka akan dikubur selama 7 bulan. Yeskiel 39 ayat 11 dan 12 mencatat itu. Yang ketiga, senjata Gog akan dibakar selama 7 tahun. Yeskiel 39 ayat 9. Jadi karena bencana alam, karena pertolongan Tuhan, Israel menang. Gog akan dihukum Tuhan, mayat mereka dikubur 7 bulan. Senjata Gog dibakar 7 tahun. Ini pemusnahan yang sangat luar biasa. Dan diperkirakan pada masa ini 144.000 orang Yahudi bertobat seperti yang dicatat dalam kitab Wahyu. Lalu menjadi pemberita Injil ke seluruh dunia. Karena mereka sadar sekarang bahwa Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itulah satu-satunya penolong yang dapat dipercaya. Setelah itu disusul satu perang lain, Harmagedon. Apa itu perang Harmagedon? Perang negara-negara barat sama negara-negara timur. Kalau Gog Magog apa? Negara-negara utara, negara-negara selatan menjepit Israel. Kalau Harmagedon, negara-negara barat, negara-negara timur menjepit Israel. Kalau sudah utara, selatan, timur, barat menyerang Israel, namanya perang apa? Perang dunia, saudara. Dan perang dunia itu menurut istilah Alkitab 2. Gog Magog, Harmagedon. Mungkin ada yang tanya, Pak Rubin kok tahu ya? Ya baca Alkitab lah saudara. Saudara aja kalau baca Alkitab ngerti. Lah bacanya YouTube melulu atau sosmed melulu lihatnya.
Ya gimana bisa tahu? Ini kan digali dari sini. Karena itu baca firman, minta hikmat Tuhan. Lalu kemudian kita bisa menyarikan apa yang ada. Saya bacakan, Wahyu 16 ayat 12 dan 16. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi sungai Efrat di Irak akan kering, lalu raja-raja dari timur akan datang. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut apa? Harmagedon. Ini foto, saudara-saudara, saya juga pernah mengambilnya, ceklik, gitu ya, dari atas gunung di Israel dan mengarah pada Harmagedon. Memang daerah sana itu kan bergunung-gunung, tapi daerah ini rata sekali, saudara. Rata sekali dengan tanah, dan disinilah akan terjadi peperangan itu. Klik. Perang Harmagedon akan diawali dengan 7 tahun pemerintahan antikris yang akan muncul di akhir zaman. 1 Yohanes 2 ayat 18 berkata, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Sekarang ini sudah banyak roh antikristus yang menentang kekristenan, yang menentang Kristus, itu banyak sekali. Orang yang gak suka dengan kekristenan, di Indonesia juga banyak banget. Itu roh antikristus. Tetapi kemudian akan muncul seorang antikristus. Lalu antikristus itu akan memerintah berapa tahun? Daniel 9 ayat 27. Raja itu, si antikris, akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Artinya 7 tahun. 1 kali 7, 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, 3,5 tahun, dia akan mengakhiri persembahan korban dan persembahan sajian, dan di atas sayap kekejian akan datang pembinasa sampai kesudahan yang telah ditetapkan akan menimpa pembinasa itu. Jadi perang Harmagedon diawali dulu dengan 7 tahun pemerintahan antikris, yang kemudian akan muncul di akhir zaman. Selanjutnya, antikris pada waktu muncul, dia akan membuat perjanjian damai dengan Israel. Ada banyak tafsiran, tapi mungkin antikris bisa berasal dari Uni Eropa. 10 negara bersama-sama di eks kerajaan Romawi dulu. Dan antikris ini akan mendukung Israel, membuat perjanjian damai dengan Israel, lalu Israel dengan cepat akan mendirikan bait suci Allah. Sekarang didiami oleh Dome of the Rock. Ya, dan bait suci akan didirikan di tempat itu. Nah, saudara-saudara, setelah 3,5 tahun, antikris akan mengingkari perjanjiannya. Antikris berusaha mewujudkan pemerintahan tunggal dunia, one world government, bahkan dia akan minta disembah sebagai Allah dan menganiaya Israel. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan, anti, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi setelah bait Allah dibangun kembali oleh orang Israel, antikris bilang, kamu sembah aku sekarang. Karena aku yang mengizinkan bait Allah berdiri kembali. Orang Yahudi tidak mau menyembah si antikris. Maka disiksa, dibunuh, dianiaya. Kejadian seperti Hitler, Nazi membinasakan orang Yahudi akan terjadi lagi. Bahkan dalam skala yang lebih besar. Next, kemudian Israel akan diserang oleh bangsa dari timur. Wahyu 19 ayat 15-16 berkata, maka dilepaskan keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Sekarang ini yang mati di Israel itu kira-kira 4.000-an kan dari kedua belah pihak. 5.000 lah katakan. Nanti 1/3 umat manusia. Sekarang dunia berapa? 7 miliar lah ya. Kalau 7 miliar lebih, 1/3-nya itu kira-kira hampir 2,5 miliar mati. Jadi 4.000, 5.000 kalau dalam jumlah
Nggak ada bandingannya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi pada perang terbesar pada akhir zaman. Sepertiga umat manusia akan mati. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 200.000 laksa itu berapa? 200 juta. Negara mana yang bisa mendatangkan tentara 200 juta ke Israel kalau bukan China? Nggak mungkin saudara-saudara. Saya baca ya, TNI sama Polri di Indonesia 800.000 orangnya. Pasukan cadangan 400.000. Kalau di total 1,2 juta, dikit banget loh saudara. Nanti para milisi akan dipersiapkan. Saya rasa China, Jepang, apalagi Korea Utara, ya, mungkin India, karena India juga manusia yang banyak banget, akan menyerang Israel. Ngeri nih, 200 juta. Mereka akan menyerang Israel, diserang bangsa-bangsa dari timur. Berikutnya, di akhir perang, antikris dan nabi palsu akan ditangkap, dilemparkan ke lautan api. Apa yang menyudahi perang Harmagedon? Siapa yang menang? Jawabannya yang menang Tuhan Yesus. Karena waktu lagi sengit peperangan, Israel udah gak bisa apa-apa. Tuhan yang pertama kasih bencana alam di Gog Magog, yang kedua Tuhan sendiri akan datang dengan malaikatnya, dengan orang kudusnya, dan yang pertama ditangkap adalah si antikris dan nabi palsu, dilemparkan ke lautan api, ke neraka, ke Gehenna, saudara. Wahyu 19 ayat 20, maka tertangkaplah binatang itu bersama dengan dia, nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Jadi siapa penghuni neraka pertama? Antikristus dan nabi palsu. Kalau orang jahat masa kini mati kemana? Ke Hades, alam maut. Nanti akan dihakimi pada pengadilan tahta Allah yang besar. Tapi nanti, belum sekarang. Setan kapan dimasukkannya? Setelah pada ujungnya. Jadi yang dimasukkan lebih dulu adalah antikris dan nabi palsunya. Baru nanti bosnya datang gitu, saudara. Antikris dulu. Ya, jadi anak buah suruh datang, beres-beres neraka barangkali disapu-sapu atau apa gitu. Nanti bosnya baru datang. Jadi penghuni neraka pertama adalah antikris dan nabi palsu. Ketika Yesus datang pada perang Harmagedon dan akan membinasakan mereka, memasukkanlah ke dalam laut api. Dan waktu Yesus datang ke bumi, tujuannya adalah mendirikan kerajaan 1000 tahun damai, milenium. Dia akan mendarat menurut Zakaria 14 ayat 4 di Bukit Zaitun. Ya, di Bukit Zaitun. Jadi nggak akan mendarat di Bukit Galunggung, saudara, tapi di Bukit Zaitun. Jadi memang banyak tempat-tempat di Israel itu menjadi tempat bersejarah. Makanya kalau kita ke Israel itu nggak ada kaitan sama politik. Bukan pro kontra sama Israel, enggak. Tempat ziarah. Kita doa di sana. Karena Indonesia sama Israel juga nggak punya hubungan diplomatik. Memang jauh sih saudara. Lagi perang ini kita juga mau ke sana jadi ketunda. Sebab kalau misalnya Yesus lahirnya di Tasikmalaya, seluruh dunia datang ke Tasik saudara. Ngapain datang ke Israel? Itu gara-gara kan memang lahirnya di Bethlehem, gitu, jadi kita perlu datang ke sana. Maka Yesus juga akan mendarat di Israel, di Bukit Zaitun. Dia akan menggenapi janjinya kepada Abraham dan Daud. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Tanah perjanjian yang kuberikan kepadamu, Kejadian 15 ayat 18. Dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Jadi Israel itu saudara akan besarnya mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat. Jadi daerah Israel sekarang itu kecil dibandingkan apa yang Tuhan sudah janjikan. Dari Mesir sampai ke Irak. Itu akan jadi daerah Israel. Kapan? Belum terjadi. Nanti kerajaan 1000 tahun. Jadi janji Tuhan kepada Abraham akan digenapi. Yang kedua janji Allah kepada Daud. Bahwa keturunan Daud akan ada raja yang memerintah kekal. Tahtanya kokoh selama-lamanya. Siapa itu? Salomo mati. Anaknya Salomo mati. Hanya satu yang disebut sebagai anak Daud, Mesias, Yesus. Yang akan menjadi raja di atas segala raja. Sampai selama-lamanya. Ibu kotanya mana? Yerusalem. Yang sekarang ada di Palestina itu. Jadi ibu kota pemerintahan dunia. Rajanya siapa?
Yesus. Indonesia masih ada? Mudah-mudahan masih ada, saudara. Karena negara-negara yang pro kepada antikris, itu akan dibinasakan. Tapi yang nggak menyembah antikris, itu masih dibiarkan. Jadi kerajaan 1000 tahun masih ada dosa. Nanti di kerajaan kekal nggak ada dosa. Di kerajaan 1000 tahun masih ada dosa. Masih ada penginjilan? Masih. Orang masih lahir, mati dan sebagainya? Masih. Kalau dia masih pakai jubah tubuh manusia masih bisa. Jadi ada yang bilang, ngapain gereja besar-besarin itu parkir dan sebagainya. Kan sebentar lagi antikris datang. Cuma 7 tahun, setelah itu 1000 tahun. Penginjilan masih ada, saudara. Ya, kebaktian masih ada. Gitu. Jangan dipikir nanti antikris datang kiamat. Enggak, kiamat masih jauh, saudara. Ya, setelah kerajaan 1000 tahun, ibu kota Yerusalem, negara-negara masih ada. Selanjutnya, langit dan bumi yang sekarang ini akan lenyap oleh nyala api. 2 Petrus 3 ayat 10. Itulah yang disebut kiamat. Kiamat itu kapan? Setelah kerajaan 1000 tahun damai yang diperintah oleh Yesus. Maka kiamat, langitnya binasa oleh api, buminya binasa oleh api. Diganti oleh apa? Langit baru dan bumi baru. Nanti akan ada langit yang baru, bumi yang baru. Mirip seperti sekarang, tapi jauh lebih indah, jauh lebih luas dan tidak ada dosa. Itu yang paling penting. Itu akan diciptakan Tuhan. Lalu ibu kotanya dari langit baru dan bumi baru adalah Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 1-3 yang turun dari sorga. Ini perhatikan ya. Yesus waktu naik, dia naik kemana? Sorga. Sorga di mana? Di langit, di belakang langit biru. Belakang langit biru. Jadi Yesus naik ke sorga. Tapi Wahyu 21 bilang, Yerusalem baru yang sudah dibangun oleh Yesus, aku menyediakan tempat bagimu. Dan kalau sudah menyediakan tempat, aku akan datang menjemput kamu. Yerusalem baru yang sudah dibangun oleh Yesus akan turun. Kemana? Ke bumi baru kalau menurut Wahyu 21. Ke tempat kediaman manusia. Sehingga Allah akan bersama dengan manusia di dalam kekekalan. Jadi ada kerajaan 1000 tahun yang akan merger dengan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Di sana tidak ada dosa lagi, tidak ada kematian, dan kita akan memerintah bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Pasti ada yang ngomong setelah ini, aduh liar, pusing. Mendingan saudara tahu, banyak orang Kristen aja nggak tahu yang gini. Saya kasih tahu sebuah rahasia yang nggak semua pendeta khotbah soal ini. Dari mana saya tahu? Firman yang digali. Saudara bisa cek nanti ayat per ayat, saudara bisa lihat YouTube-nya berulang-ulang. Dicek semua ayat. Kenapa kok jarang khotbah gini? Liar. Tapi kita ini anak Tuhan, sahabat Tuhan, ngerti isi hati dari Tuhan Yesus. Jangan takut, walaupun semua terjadi gini loh skenarionya. Siapa yang menang? Aku akan jadi raja. Aku akan jadi satu-satunya Tuhan. Itu Israel gimana Tuhan? China gimana? Indonesia gimana? Ini ada petanya seperti ini nih. Ya. Indonesia nggak tahu ini nanti pro kemana saudara. Indonesia itu sebetulnya negara non-blok. Kan Indonesia itu kan negara bukan negara sekuler. Bukan negara agama. Ya. Jadi Indonesia itu negara bukan memang. Bukan sekuler, bukan negara agama. Negaranya negara non-blok. Ya, tidak mau blok sini, tidak mau blok sana. Karena Indonesia zero enemy. Nggak mau punya musuh. Tapi heran sekarang kutukan dilakukan ke Israel. Menurut saya sudah nggak negara non-blok kalau begitu. Lagi pula kutukan karena masalah rumah sakit di Gaza. Setelah diteliti sekarang, yang ngebomnya ternyata bukan Israel, yang ngebomnya gagalnya pemboman yang dari Hamas sendiri. Aduh, kan malu saudara sekalian. Aduh, kita perlu berdoa nih. Karena kita kan masuk di wilayah Indonesia ini. Jangan sampai kutuk Tuhan terjadi. Kan Tuhan ngomong sama Abraham. Siapa mengutuk kamu, dikutuk. Siapa memberkati kamu, diberkati. Kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, saudara. Indonesia ini lagi maju-majunya. Tapi kalau nggak hati-hati, menyungsep kembali bisa. Oh, kita perlu banyak berdoa, terutama
pada tahun politik, banyak sekali manuver-manuver terjadi. Berlindung pada firman Tuhan. Banyak doa supaya Indonesia mengalami keselamatan dari Tuhan. Amin. Penutup. Klik. Apa yang kita harus lakukan? 3 implikasi. 1, kita harus memahami nubuatan akhir zaman yang sudah dan belum digenapi. Sehingga kita yakin keakuratan Alkitab dan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Ini makanan rohani untuk orang yang dewasa rohani. Saudara mesti ngerti kenapa semuanya itu ada. Karena firman menyebutnya. Jadi firman ini akurat. Firman yang berasal dari Tuhan. Baca setiap hari. Cintai firman. Yang kedua. Persiapkan diri karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tinggalkan perkara duniawi. Hidup berjaga-jaga seperti 5 gadis bijaksana yang menyiapkan minyak dan pelita. Jangan seperti 5 gadis bodoh yang menantikan kedatangan Tuhan. Tertidur, tidak ada minyak urapan dalam pelita mereka. Minta selalu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kapan Tuhan datang? Tidak tahu. Tapi kedatangan Tuhan itu bisa 2 versi. Tuhan datang secara global dan Tuhan datang secara personal. Tuhan datang secara global, tiba-tiba tetet, Yesus datang, kita diangkat ke awan-awan. Itu kedatangan Kristus secara global. Tapi kalau saudara nanti malam tidur dan besok lupa bangun, kedatangan Yesus secara personal dalam hidup saudara. Makanya kita harus siap kapanpun Yesus datang. Oh masih jauh lah, masih lama. Belum tentu loh saudara. Kalau secara personal saat ini, nanti malam, besok kita nggak tahu. Makanya kita siapkan diri. Ketiga, yang terakhir, perbanyak doa. Agar masa anugerah keselamatan masih diberikan. Dan kita makin giat memberitakan Injil. Kan ada ayat yang bilang, Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan, aku tahu Engkau sebentar lagi akan datang. Tapi kalau boleh, beri kami masa anugerah. Supaya apa? Kami menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Jangan doa gini, Tuhan jangan datang dulu. Kenapa? Saya belum kawin. Nggak laku saudara doa begitu. Tapi Tuhan kasih anugerah untuk aku menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Karena sekarang 2023, 10 tahun yang akan datang, 2033. Itu peringatan 2000 tahun amanat agung disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus naik ke sorga, tahun 33 Masehi, tambah 2000 tahun, 2033. 10 tahun yang akan datang, itu 2000 tahun. Kita berdoa, kalau boleh Tuhan masih memberikan anugerah kepada kita. Untuk kita hidup, memberitakan Injil sampai Yesus datang untuk kali kedua. Kiranya Roh Kudus memberikan penerangan kepada hati kita, sehingga kita sudah tahu sekarang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya.